utaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselani, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman beserta diakon dan penatua bertugas mengucapkan selamat beribadah pada Minggu Advent ketiga yang dilaksanakan secara online. Dalam ibadah hari ini akan dilayankan sakramen perjanjian kudus. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini dilayani oleh Pendeta Johannes Wadu. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk raja-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita pertaruhkan ibadah hari Minggu ini ke dalam kemurahan tangan kasih Allah, dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah ini berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga.
sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum Umat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39 yang mengatakan, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Maka berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil bagian dalam pembacaan perintah hidup baru
Kekasih Tuhan dijemput berdiri. Pembacaan perintah hidup baru terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membaca setiap ayat yang berangka ganjil dan jemaat Tuhan membaca setiap ayat yang berangka genap dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu patuh kepada Tuhan Allahmu dan memperhatikan segala ketetapan dan perintahnya sampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa, Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus, Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian dari Pelkat PT memuji Tuhan. Datang kehadiran Tuhan
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan yang beribadah pada saat ini. Berkatilah kami, berkatilah rumah tangga kami. Biarlah melalui kebenaran sabda-Mu, kami boleh memahami kehendak Tuhan dan kami menjadi pelakunya di dalam hidup beriman. Bapa dalam kerajaan sorga, bersabdalah, karena kami umat kepunyaan-Mu sedia hati mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan Maranatha. Bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan dan yang lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus, yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singai, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu, ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah
sampai atau dituntun oleh Tuhan memasuki masa raya Minggu Advent ketiga. Ini bukti bahwa penyertaan Tuhan sejak awal tahun 2020 adalah penyertaan kesetiaan dan berkat Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan dia terus menunjukkan kesetiaan penyertaannya dalam hidup Bapak Ibu dan saya, sekalipun di dalamnya ada kenyataan-kenyataan hidup yang membuat kita menjadi terkaget-kaget, disentakkan oleh berita-berita yang menakutkan seperti yang terjadi di Palu atau mungkin yang lagi mendunia, yakni COVID-19. Namun kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan merupakan jaminan bahwa segala sesuatu yang menakutkan di sekitar hidup kita tidak akan pernah merenggut kita dari kasih sayang Tuhan. Inilah berita yang disampaikan oleh kitab Yesaya 35 ayat 1-10 yang digolongkan sebagai kitab atau proto Yesaya, yakni kitab Yesaya yang menjanjikan tentang keselamatan. Dan khususnya pada pasal 35 ayat 1-10 ini dibagi dalam 3 bahagian. Yang pertama adalah kembali Yesaya menekankan atau mengulang kesetiaan Tuhan atau kepedulian Tuhan kepada umatnya, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 3 dan ayat 4, setelah kita meyakini bahwa Tuhan setia memelihara dan memberkati, maka pada ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat ada perintah di situ. Beritakanlah kesetiaanmu, beritakanlah keyakinanmu akan kesetiaan Allah kepada dunia. Sehingga pada ayat 3 dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada mereka yang putus asa, yang tawar hati, jangan takut. Dan ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10, oleh karena kesetiaan memberitakan tentang kasih sayang Tuhan bagi dunia dan sesama, maka berita itu menjadi heran atau berita itu akan didengar dan menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesaya menuliskan tentang Israel yang pada kenyataannya sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa di sekitar. Terutama pada saat itu, yakni bangsa Asyur yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Dan tentunya oleh karena memang Asyur sebagai, boleh dikatakan, negara superpower pada saat itu, maka menimbulkan ketakutan dari bangsa Israel. Nah, dalam situasi ketakutan inilah bangsa Israel mengharapkan atau mencari jalan keluar, mencari solusi untuk mengatasi ketakutan. Sayangnya, ketika bangsa Israel berada dalam ketakutan menghadapi kecemasan itu, dia tidak lantas datang mengadu kepada Allah atau bersandar kepada Allah. Dia melirik terhadap kekuatan-kekuatan lain selain Asyur yang dapat menolong dia untuk mengatasi ancaman dari Asyur. Israel melihat Mesir sebagai kekuatan lain yang dapat diandalkan untuk bersama-sama melawan bangsa Asyur. Mereka mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia-manusia modern. Ketika berada dalam ketakutan dan kecemasan, berseru kepada Allah dan ketidaksabaran terkadang membayangi hidupnya. Seolah-olah Allah bertindak terlalu lama dalam mengatasi persoalan hidup. Dan dalam kecemasan menantikan waktu Tuhan itu, terkadang manusia modern berpaling pada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga pasal 35 ayat 1-10 ini secara jelas menggambarkan situasi bangsa ini.
digambarkan seperti gurun, seperti padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Digambarkan sebagai orang yang tawar hati, orang yang patah semangat, atau mungkin orang yang sudah setengah pingsan. Itu gambaran yang diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, dalam keadaan seperti inilah Yesaya memberikan kabar sukacita. Dalam situasi bangsa seperti itulah datanglah firman Tuhan melalui Yesaya memberikan pengharapan, memberikan berita sukacita datangnya penolong, yaitu pada ayatnya yang keempat. Allahmu akan datang dengan pembalasan, Ia sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Dengan demikian, bangsa Israel diberi pemahaman tentang keselamatan dan kebahagiaannya. Dan sekaligus penekanan bahwa keselamatan dan kebahagiaan itu tidak didapat dari usahanya sendiri. Bahkan juga tidak akan didapat lewat pertolongan dari Mesir. Tapi Yesaya menekankan bahwa pertolongan dan keselamatan dan kebahagiaan itu akan datang dari Allah yang menyelamatkan. Kasih Tuhan. Memang situasi bangsa Israel pada saat itu mereka sedang menanti. Dan tentunya menanti itu sangat membosankan. Kalimat itu sering diucapkan oleh banyak orang. Tapi pertanyaannya, apakah kalimat itu haruskah menjadi ucapan orang beriman di masa raya Advent ini? Apakah kalimat yang senantiasa kita dengar yang mengatakan menanti itu adalah hal yang membosankan, lantas juga mengisi kehidupan kita dalam penantian? Bukan saja dalam masa raya Advent ini, tapi dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang kita lakukan? Terkadang kebosanan membuat kita menjadi apatis. Banyak orang yang menanti dengan berdoa. Itu baik, tapi itu tidak cukup. Bagaimana mengisi masa-masa penantian itu dengan melakukan ayat 3 dan ayat 4? Itu penting. Jadi masa penantian kita menjadi masa penantian yang produktif untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ayat 4 mengatakan, katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Tuhan Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendirilah yang akan bertindak. Ia sendirilah yang akan menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan itu nyata dalam karya Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 146 itu sudah nyata. Sehingga Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Beritakan itu. Inilah yang harusnya kita lakukan di dalam masa-masa penantian kita. Yang mesti kita kerjakan sehingga masa penantian kita isi dengan hal-hal yang kehidupan yang pasif atau berdiam diri. Tapi ceritakan tentang apa yang telah kita dengar, apa yang kita imani. Sehingga Injil Yohanes mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak
Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, bahkan juga Yakobus mengingatkan, bersabarlah. Ayat pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11, Bapak Ibu. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Karena terkadang di dalam kebosanan kita menantikan, di dalam mengisi hari-hari penantian itu, terkadang apa yang kita lakukan adalah kebosanan. Dalam kebosanan itu banyak sekali sikap hidup kita yang akhirnya menyimpang dari panggilan iman kita. Kita bukan saja bersungut-sungut, tetapi kita saling mempersalahkan, kita saling menyikut. Sementara Yakobus mengingatkan bahwa sebenarnya hakim itu telah berdiri di ambang pintu. Atau di sisi lain Tuhan Yesus katakan, berdoa dan berjaga-jaga. Itulah masa penantian yang harus kita lakukan. Sesuatu yang aktif, yang tidak hanya diam. Karena hari itu seperti pencuri. Yang datangnya kita tidak tahu kapan. Tugas kita adalah berdoa dan berjaga-jaga. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran yang sudah disaksikan oleh kitab Yesaya, yang dilakukan juga oleh para nabi, bahkan Yesaya sendiri, yang telah berbicara demi nama Tuhan, tapi juga menghadapi ketidakenakan dalam hidup. Kasih Tuhan, sesungguhnya mereka yang mengisi hari-hari penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau mengisi hari-hari penantian mereka dalam masa raya Advent ini, Alkitab menyebut mereka berbahagia, yakni mereka yang bertekun, mereka yang telah mendengar tentang jaminan firman Tuhan, dan mereka yang mau memberitakan. Bahkan ketika mereka melihat apa yang mereka beritakan oleh karena kesetiaan itu berbuah. Bapak Ibu dan saya terpanggil seperti itu. Ayat 1 sampai ayat 10 ini, setelah kita meyakini, keyakinan itu jangan menjadi bahagian diri kita saja. Kita harus beritakan. Yakinkan dunia. Yakinkan mereka yang hilang harapan. Yakinkan mereka yang patah semangat bahwa Tuhan baik. Setelah itu kita juga melakukan pendampingan. Melihat apakah yang kita beritakan itu telah berbuah. Kalau tidak, maka ulang lagi, menyiram lagi. Beritakan lagi, yakinkan terus. Sehingga akhirnya keselamatan yang Tuhan akan nyatakan itu bukan saja hanya menjadi bagian Bapak Ibu dan saya, tapi keselamatan yang akan Tuhan nyatakan itu juga menjadi bagian dunia. Seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sesungguhnya Allah mengasihi dunia. Dan tugas Bapak Ibu dan saya menuntun dunia, meyakinkan dunia, supaya sama-sama kita masuk ke dalam keselamatan Allah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama mendengar tentang penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang dituntun dari kitab Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku.
Kekasih Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan sebagai tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama-sama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkannya, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi dan Tuhan Yesus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Kasih Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah disediakan Allah bagi kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah bagikanlah.
makanlah dan minumlah, imanilah dan aminilah bahwa tubuh dan darah Kristus telah menjadi penebus akan dosa-dosa kita. Makanlah dan minumlah. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan pada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala runtuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegerangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jemaat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersyafaat. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan menemani kami sepanjang tahun ini sampai dengan masa raya Advent ketiga. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa tetap tinggal di dalam hati, dalam hidup, bahkan dalam rumah tangga kami. Sehingga biarlah kami dengan penuh sukacita mau melanjutkan tugas iman kami, memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan, meyakinkan dunia dan sesama bahwa Tuhan baik. Terima kasih atas layakan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus-Mu. Biar kami semakin menghayati kasih Tuhan dan kami menjadi siap untuk melanjutkan tugas iman kami, bersaksi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Bapa yang kudus, bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami, bahkan kami semua umat-Mu, mau mempertaruhkan saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan fisik mereka. Kami mau mempertaruhkan mereka yang
usia lanjut, maupun mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik oleh karena sakit. Mari Tuhan, Engkaulah tabib agung kami, Engkaulah tempat kami menyandarkan segala pengharapan kami, bahkan hidup kami. Jamah dan berkati mereka ya Tuhan, obat-obatan yang mereka pakai, biar menjadi sarana yang daripada Tuhan untuk mendatangkan kekuatan baru dalam hidup mereka yang berada dalam kelemahan fisik. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau sertai khususnya Bapak Handianto yang sedang berada dalam perawatan di rumah sakit. Mari Tuhan lawat beliau, Tuhan yakinkan beliau bahwa Tuhan juga sangat mengasihi dan mencintainya. Terima kasih ya Bapa. Kalau nanti pada tanggal ini kami akan mensyukuri, pada sore nanti mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan atas kebaikan yang memelihara anak-anak kami sehingga mereka dengan penuh sukacita mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal. Berkatilah hati, hidup dan kesehatan anak-anak kami ya Bapa. Biar ketika mereka mengambil bagian dalam perayaan Natal, mereka boleh merayakan dengan penuh sukacita. Bahkan mereka boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang tinggal tetap dalam hati dan hidup mereka sejak dini. Dan mereka terus berjalan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang menyukakan hati Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersiapkan hati, hidup kami, bahkan rumah tangga kami juga untuk merayakan masa raya Natal nanti dan Tahun Baru. Tuhan berkati usaha kerja kami, Tuhan berkati kehidupan bersama kami dengan sesama kami, keluarga kami. Biar ketika kami merayakan Natal dan Tahun Baru, kami juga mau memberi diri kami untuk menjadi alat yang memberitakan keselamatan Tuhan bagi sesama kami. Kami juga mau mempertaruhkan penggalangan dana dari tim kerja yang telah terbentuk, bahkan juga semua upaya proses pembelian lahan gereja di Jalan Panji Dalung. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, biarlah bersama-sama dengan jemaat-Mu kami bergandengan tangan untuk melakukan semua yang baik, sehingga kami tidak hanya berdoa, tapi kami juga berupaya. Kami mau saling menopang sehingga kami boleh melihat karya dan kebaikan Tuhan yang memberkati sedikit demi sedikit yang kami kumpulkan untuk pelunasan pada saatnya nanti. Bapa dalam kerajaan surga, pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami mau mempertaruhkan kepadamu semua aparat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di Bali, aparat keamanan TNI dan Polri, secara khusus pada masa raya Natal dan Tahun Baru nanti. Tuhan jaga dan sertai, biarlah melalui ketaatan pelayanan mereka, maka damai dan sejahtera Tuhan boleh tercipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam kebersamaan segenap anak-anak bangsa. Kami bertugas pada saat ini, kami mau menyerahkan seluruh pelayanan kami. Tuhan berkati kami sebagai presbiter, pendeta, diaken, penatua, pelayan organis, pianis, pemandu lagu, vokal grup, petugas dan pelayan multimedia, bahkan yang mengupayakan semua, bahkan kami jemaat-Mu. Tuhan jaga dan sertai kami, biarlah kami boleh senantiasa merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mengisi hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita yang menjadi berkat bagi sesama yang menantikan pertolongan tangan kasih kami. Inilah kami ya Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Terima dan sahutilah doa dan harap ini, karena kami pertaruhkan ke dalam kemurahan tangan kasih-Mu ya Allah dengan segala kerendahan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka terpujilah Engkau ya Allah, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pelkat PT memuji Tuhan. Di dalam
Umat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Umat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 13 Desember 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GBIB Kasih Karunia di Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Baptisan kudus pada ibadah Natal kedua. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak pada ibadah Natal kedua tanggal 26 Desember 2020. Untuk itu bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membaptiskan putra-putrinya dimohon segera mendaftarkan di majelis jemaat pada setiap jam kerja. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 3. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wadu yang telah melayani firman dan sakramen dalam ibadah minggu saat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada diaken, penatua, pianis, organis, pemandu lagu, paduan suara atau vokal group, tim multimedia,
keamanan parkir. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu Advent ketiga. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah berdiri. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, di tengah gereja, masyarakat, dan juga bangsa. Berapa lama kita bernyanyi, kita kidungkan. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman kami yang melayani mengucapkan selamat